Sebagai pembudidaya ikan, kita pasti tahu bahwa pakan merupakan salah satu hal yang paling krusial dalam usaha budidaya. Selain sebagai sumber nutrisi, pakan juga hal yang menentukan untung ruginya usaha budidaya, di mana pakan merupakan biaya terbesar dalam usaha budidaya, yaitu sekitar 60-70% dari total biaya produksi yang kita keluarkan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan upaya-upaya peningkatan efisiensi pakan untuk menekan biaya produksi dan memperoleh produksi yang maksimal. Poin-poin yang perlu kita perhatikan dalam upaya meningkatkan efisiensi pakan antara lain: pertama, manajemen pakan yang baik. Ini dapat dilakukan dengan selalu menghitung porsi pemberian pakan. Caranya yaitu dengan melakukan sampling berat ikan setiap 2-3 minggu sekali. Cara untuk memperhitungkan kebutuhan pakan tiap harinya adalah sebagai berikut. Misal dalam kolam kita terdapat ikan sebanyak 5.000 ekor. Dengan rata-rata berat ikan setelah kita sampling 100 gram. Total berat ikan dalam kolam tersebut berarti 5.000 dikali 100 gram. 500 kg. Kemudian, misal kita akan memberikan dosis sebesar 3% pada ikan kita. Maka dapat dihitung 3% dikali 500 kg, yaitu 15 kg dalam sehari. Selain itu, dalam manajemen pakan, kita perlu menyesuaikan frekuensi pemberian pakan dengan umur ikan. Ketika masih bibit, sebaiknya frekuensi pemberian pakan 4-5 kali setiap hari. Sedangkan ketika remaja hingga panen, frekuensi pemberian pakan hanya 2-3 kali setiap hari. Pastikan juga saat pemberian pakan tersebar merata ke semua ikan. Kedua, penggunaan probiotik. Probiotik memiliki kemampuan memecah atau menguraikan rantai panjang karbohidrat, protein, dan lemak dalam bahan pakan yang diberikan. Hal ini terjadi karena adanya enzim-enzim khusus yang dimiliki oleh mikroba untuk memecah ikatan tersebut. Pemecahan molekul-molekul kompleks ini menjadi molekul sederhana akan mempermudah pencernaan dan penyerapannya di saluran pencernaan ikan. Mikroba yang biasa digunakan sebagai probiotik antara lain Lactobacillus, Nitrobacter, Bacillus, Saccharomyces, dan Rhodobacter. Pengaplikasian probiotik dapat melalui air atau melalui pembibisan pakan. Pakan yang dibibis dengan probiotik sebaiknya didiamkan beberapa jam terlebih dahulu sebelum diberikan ke ikan. Ketiga, penyimpanan pakan yang baik. Pakan sebaiknya disimpan di tempat yang kering, terhindar dari hujan, cahaya matahari langsung, dan hama seperti tikus, kecoa, kutu, serangga maupun hewan lain. Sebaiknya menerapkan sistem first in first out, yaitu pakan yang disimpan pertama juga harus keluar pertama. Hal ini supaya lebih mudah mengontrol keluar masuknya pakan dan kualitas pakan tetap terjaga. Selain itu, juga harus memperhatikan umur simpan pakan. Pakan tidak boleh terlalu lama disimpan hingga melebihi batas simpan karena dapat menurunkan kualitas pakan.